Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Sehat, Ibu. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ibu cek dulu ya. Ini udah hadir semuanya belum? Gita, coba cek teman-temannya udah masuk semua belum? Asana tadi belum masuk. Asana. Ada yang tahu Asana kemana? Ada yang tahu? Bang mungkin yang dekat rumahnya, Bang. Asana kemana, Bang? Masalah jaringannya Bu, jaringannya dari siang tadi sampai sekarang belum stabil. Gitu. Ya sudah tuh ya, kita mulai saja. Oke. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mangga Bang dipimpin dulu doa supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nuhun Bang. Oke anak-anak, untuk pertemuan hari ini, terbaca nggak slide-nya? Halo? Terbaca, Bu. Terbaca. Oke, tentang apa? Bu. Tentang apa? Ikatan kimia. Tentang ikatan kimia, Bu. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ikatan kimia, yaitu tentang kestabilan suatu unsur dan ikatan ion. Untuk kompetensi dasarnya, itu menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan elektron valensi atom-atomnya. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang konfigurasi elektron, betul? Ada yang masih ingat nggak apa itu konfigurasi elektron? Susunan elektron, Bu. Susunan elektron, betul ya Gita. Susunan elektron dalam apa ya Gita? Yang dimiliki oleh atom tersebut, Bu. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu mau ini coba bagaimana konfigurasi elektron dari Na, natrium. Ayo, siapa yang mau? Siapa yang bisa? Konfigurasi elektron dari Na? 281. Ya, siapa? 81. Tari. Tar, kenapa suaranya kecil? 281. Coba mic-nya, Tar. 281, Bu. 281, bagus. Elektron valensinya berapa, Tar? 1, Bu. 1, ya. 6. Nah, itu ya tentang konfigurasi elektron dan elektron valensi. Alhamdulillah kalian masih ingat. Nah, oke. Sekarang, kelihatan ini gambar apa sih? Asinan, Bu, asinan. Asinan ya, karena kita kan di Cianjur. Ya, salah satu makanan khas dari Cianjur itu adalah asinan. Ya, ada manisan, ada asinan. Kalau misalkan manisan itu yang ditambahkan dalam jumlah banyak itu mungkin penambahan gulanya. Kalau asinan itu penambahan garam. Ya, ada yang masih ingat apa itu rumus dari garam dapur? NaCl, Bu. NaCl, betul. Yuwita ya? Oke. Ya. Nah, untuk NaCl itu kan senyawa. Bagaimana atom Na dan Cl berikatan membentuk senyawa NaCl? Apakah ada yang tahu? Nah, untuk menjawabnya, kita akan belajar tentang, nah ini sekarang tujuan pembelajaran hari ini yaitu
menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan, menggambarkan struktur Lewis pembentukan ikatan ion, menganalisis proses pembentukan ikatan ion. Nah, untuk penilaiannya ada 3, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, nanti kalian mengisi soal evaluasi, kemudian ada penilaian keterampilan. Oke, perhatikan. Kelihatan? Kelihatan nggak, Nak? Ada gambar apa? Yang ini apa? Garam. Erni ada garam. Oke, yang ini apa ini? Oralit. Oralit. Ya, ada yang pernah mengkonsumsi oralit? Pernah, Bu. Pernah. Biasanya oralit itu obat apa sih? Diare. Diare. Bu. Diare ya. Nah, kalau yang ini? Ini apa? Sebentar, Bu. ALOD ada. A12. Al2O3. Apa? Nama senyawanya? Aluminium oksida, Bu. Ya, betul. Nah, jadi anak-anak, jadi fakta itu menunjukkan bahwa selain gas mulia, hampir semua unsur di alam ini terdapat dalam bentuk senyawa. Nah, gas mulia mulai dari helium sampai kripton terdapat di alam dalam bentuk monoatomik karena telah mencapai kestabilan. Nah, helium ini digunakan sebagai pengisi balon udara, sedangkan neon, argon, dan kripton itu digunakan sebagai pengisi bola lampu. Nah, yang harus kalian ketahui juga, gas helium ini merupakan salah satu unsur yang kelimpahannya di alam berada di posisi kedua setelah gas hidrogen, dan gas oksigen berada di posisi ketiga. Jadi selain unsur-unsur gas helium itu biasanya ada dalam bentuk diatomik atau poliatomik. Nah, contohnya ada NaCl atau garam dapur ya. Ada oralit. Nah, biasanya itu kalau kalian baca komposisi dari oralit itu mengandung NaCl dan CaCl2. Kemudian ada juga aluminium oksida. Nah, kalau aluminium oksida itu biasanya digunakan di industri metalurgi, industri kimia, industri kosmetik, farmasi ya, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya atau identifikasi masalahnya, bagaimana senyawa-senyawa di atas berikatan? Apakah senyawa-senyawa di atas telah mencapai kestabilan? Bagaimana kecenderungan unsur-unsur penyusun senyawa di atas untuk mencapai kestabilan? Oke. Ibu mau menayangkan video, ya. Oke, dari video yang tadi kalian tonton, apa yang bisa kalian amati? Sebetulnya pertanyaannya seperti ini. Kenapa suatu atom itu harus berikatan? Supaya stabil, Bu. Supaya stabil. Ya. Yang dikatakan stabil itu yang seperti apa? Seimbang, Bu, seimbang.
Seimbang teh seperti apa, Gita? Bisa dijelaskan? Nggak goyang-goyang. Seimbang, Nggak Bu. goyang-goyang. Oke. Nah, untuk kestabilan suatu unsur dan yang tadi ya, sebentar. Nah, bagaimana senyawa-senyawa di atas berikatan? Bagaimana katanya kan tadi kenapa berikatan untuk mencapai kestabilan? Nah, sekarang stabil itu yang seperti apa? Apakah senyawa-senyawa di atas sudah stabil? Nah, untuk menjawabnya, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nah, ini kelompoknya. Kelompok 1, Gita, Isma, dan Hero. Kelompok 2, Erni, Hajeriani, dan Tari. Kelompok 3, Yuita, Bang, dan Ade. Nah, sekarang apa yang harus kalian kerjakan? Untuk LKPD-nya sudah Ibu kirim via WA grup ya. Nah, silakan kerjakan LKPD yang sudah diberikan, kemudian diskusikan bersama teman kelompokmu. Sudah ada LKPD-nya? Anak-anak, masih adakah? Ada, Bu. Ada. Ada Oke, sekarang silahkan kerjakan. Nah, di sini ada ya orientasi masalah yang tadi, ini yang lebih lengkapnya. Nah, kemudian kalian mengerjakan soal-soalnya. Di sini soal yang pertama itu berkaitan dengan kecenderungan unsur-unsur yang tadi Na, Cl, Ca, Al, dan O untuk mencapai kestabilan. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian juga boleh buka bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Ada di halaman 4. Ya, diisi soal-soalnya. Kemudian nanti di soal nomor 4, ini kalian itu harus menggambarkan proses pembentukan ikatan ion pada ketiga senyawa di atas, ada NaCl, CaCl2, dan Al2O3. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, contoh-contohnya itu silakan kalian buka dan ajar di halaman 6. Ya, mengerti tugas yang harus dikerjakannya, yang harus didiskusikannya? Apakah mengerti? Apakah suara Ibu jelas? Ya, iya paham, Bu. Kita berdiskusi Oke. dulu ya, Bu. Oke, silakan diskusi ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh, ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan ya. Kelompok 1, Gita, Hero, dan Isma, ada kesulitan? Enggak, Bu. Lagi diskusi kita, Bu. Oke, semuanya ada? Kelompok 2. Tadi siapa? Erni, Hajeriani, dan Tari. Hadir, Bu, hadir. Hadir, ada? Erni ada semuanya nih? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada kesulitan dalam menjawab LKPD? Oke, sepertinya tidak ada. Kelompok 3, Yuita, Bang, dan Ade. Masih mengerjakan, Bu. Oke. Sementara Bu, sementara. Asana sudah masuk? Alhamdulillah. Oke, nantinya untuk soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu dijawab oleh kelompok 1 ya. Untuk dipresentasikan oleh kelompok 1 maksudnya. Untuk nomor 4A dan D itu boleh oleh kelompok 2, untuk kelompok 3 boleh yang C ya. Bagaimana, sudah beres? Kelompok 1, Gita, Hero, dan Isma? Belum, Bu. Sedikit lagi, Bu. Oke. Kelompok 2, Erni, ada kesulitan nggak nih? Erni, Hajeriani, dan Tarik? Iya, Bu, masih dikerja, Bu. Oke. Oke, yang tadi LKPD-nya sudah beres? Kelompok 1? Gita, sudah beres? Gita dan kawan-kawan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, terlihat di sini? Atau mau menampilkan jawabannya? Atau seperti apa? Ditulis aja, Bu, di situ langsung, Bu. Saya yang jawab. Bagaimana, Oh, Bu? boleh. Oke, yang lainnya tolong perhatikan ya. Silakan Gita.
Cl itu 28. Itu Cl ya, Bu ya? Ya, Cl. 287. Oke, elektron valensinya 7, Bu. 7. Dia untuk stabil itu cenderung melepas atau menerima elektron? Menerima, Bu, 1. Menerima 1. Kenapa? Karena biar stabil, Bu, jadi 8. Kenapa harus menerima? Kenapa tidak melepas? Kalau melepas kegedean, Bu, 7. Terlalu banyak ngelepasinnya, Bu. Oke, berkaitannya kalau Cl itu unsur yang energi ionisasinya rendah atau afinitas elektronnya tinggi? Energi ionisasinya tinggi, Bu. Ya, jadi afinitas elektronnya tinggi juga. Ya, energi ionisasinya tinggi. Ya. Betul, kita konfigurasi elektronnya jadi berapa? 28, Bu. Setelah 28. menerima 1 jadi 28. Oke, sip. Gas mulia yang terdekatnya? Neon, Bu. Neon. Konfigurasi elektronnya? 28. Lambang ionnya? Karena menerima jadi Cl-, Bu. Sip. Lanjut. Ca, halo kita. Ya, Bu. Ca. Yang Ca. Ca itu, Bu, 2882. Oke, elektron valensinya? 2, Bu. 2. Melepas atau menerima? Biar ujungnya 8. Lepas aja deh, Bu, 2. Cenderung melepas. Ya. Oke. Konfigurasi elektronnya? Karena udah lepas, jadi ujungnya 8, Bu. Jadi 288. Sip. Gas mulia terdekatnya apa? Apa ya, Bu? Heboh negara Argentina. Heboh. Argentina. AG, Bu, AG. Ag? AR. Oke, Ar berapa nomor atomnya? Kita? 18, Bu. Sip. Konfigurasi elektronnya 288. 8, Bu. Lambang ionnya? Ca karena lepas 2 jadi plus 2, Bu. Sip. Lanjut terakhir kita, Al. 283, Bu. 283. Elektron valensinya? 3, Bu. 3. Dia melepas atau menerima? Lepas, Bu, lepas. Melepas. Melepas berapa elektron? 3, Bu, 3 elektron. Oke. Konfigurasi elektronnya jadi 28. Gas mulia terdekatnya? Neon, Bu. Neon. Konfigurasi elektronnya 28. Lambang ionnya? Al plus 3. Sip. Oke, itu pertanyaan pertama. Kelompok yang lain apakah jawabannya sama? Sama, Rita, Bu. Erni, Sama. oke. Kita nomor 2. Berdasarkan tabel di atas, mengapa Na melepas 1 elektronnya membentuk Na+. Karena supaya stabil, Bu. Jadi Na-nya melepas 1 elektron. Supaya Lebih stabil. Supaya stabil seperti gas mulia. Seperti gas mulia neon, Bu. Seperti gas mulia neon. Oke. Lanjut. Nomor 3. Na itu melepas untuk mencapai kestabilan. O juga menerima 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Sekarang yang Ibu tanyakan,
Kenapa Na itu melepas, tapi O itu menerima? Na kelebihan elektron, Bu. Na kelebihan elektron. Karena melepas Kalau O? elektron karena dia itu kalau O dia kekurangan elektron, jadi dia menerima dari itu apa sih? Iya, iya. Oke, kalian bisa baca bahan ajarnya di halaman 4 ya. Jadi kan perbedaan Na dan O ini, kenapa Na cenderung melepas elektron? Ini berkaitan dengan Na itu mempunyai energi ionisasi yang rendah. Betul, masih ingat? Oh iya. Iya, makanya Na itu akan cenderung melepas elektronnya. Kalau O itu memiliki afinitas elektron yang tinggi, makanya untuk mencapai kestabilan, O itu cenderung apa? Menerima. Menerima atau menangkap elektron. Halo? Ya, karena sama juga Bu supaya lebih stabil juga. Supaya lebih stabil, Supaya lebih stabil, maka dia harus menerima 2 elektron supaya membentuk konfigurasi gas mulia terdekatnya neon, Bu. Oke, betul ya Gita. Nah, sekarang ada Na, ada O. Yang Na itu cenderung melepas, yang O itu cenderung menerima. Betul? Betul. Oke, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Kenapa yang Na melepas, kenapa yang O menerima? Nah, sekarang soal nomor 4. Tadi dijawab oleh kelompoknya 2. Coba kelompoknya Erni. Ada, Bu. Oke. Erni bagaimana karena ini kan reaksinya dituliskan, kemudian lambang Lewisnya, kemudian skema proses serah terima elektronnya, mau share screen atau mau seperti apa? Bisa saya utarakan saja, Bu. Ibu yang ngetik. Diutarakan. Oh gitu, diutarakan saja. Atau Erni boleh kirim ke Ibu, nanti Ibu tampilkan. Oh, iya, iya Bu. Saya kirim saja, Bu. Oke, kirim saja ya. Iya, iya, Bu. Oke, sebentar, saya buka dulu. Sudah terkirim, Erni? Iya, Bu. Erni? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Betul, Bu. Oke, coba bisa dijelaskan? Bisa, Bu. Boleh. Oke, jadi di sini soalnya gambarkan proses pembentukan ikatan ion pada senyawa NaCl, CaCl2 dan Al2O3. Jadi untuk senyawa NaCl itu pembentukan ikatannya itu kan Na dia memiliki 11 nomor atom, jadi konfigurasinya 281. Jadi dia memiliki elektron valensi sebanyak 1. Jadinya ini Na itu dia kelebihan elektron atau dia cenderung untuk melepaskan elektronnya sehingga dia bermuatan positif, jadi Na+. Kemudian konfigurasi elektronnya jadi 28 karena dia melepaskan 1 elektron. Kemudian untuk Cl konfigurasi elektronnya itu 287, jadi dia cenderung untuk menerima 1 elektron. Jadi di sini Bu Na dia melepaskan 1 elektron, kemudian Cl menerima 1 elektron Bu. Sehingga konfigurasi elektronnya jadi stabil. Oke, jadi lanjut ini ya. Ini ya, struktur Lewisnya. Ya betul Bu. Jadi di sini Na. Oke Bu. Na di sini saya tuliskan elektron valensinya 1 Bu. Kemudian Cl elektron valensinya 7.
Jadi di sini ada serah terima elektron, Na melepaskan elektronnya satu, kemudian Cl menerima, sehingga terbentuk ikatan ion antara Na plus dan Cl minus, membentuk senyawa NaCl, Bu. Oke, bagus. Ini skemanya Seperti ya. itu, Bu. Sudah betul. Oke, Erni, Iya, Bu. sebetulnya kalau untuk yang digunakan untuk berikatan itu keseluruhan elektron atau hanya elektron valensi saja? Elektron valensi saja, Bu. Hanya elektron valensi. Nah, ini pembentukannya itu menggunakan lambang Lewis ya. Betul. Lanjut yang lain, betul ya. Yang lainnya sudah sama jawabannya? Sama, Sama, Bu. Bu. Sama, Bu. Oke. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Boleh. Siapa? Ibu Wita ya? Ya, Oke, kesimpulannya silakan. bagaimana kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan. Ya. Halo? Ya, Ya. unsur-unsur dengan energi ionisasi rendah seperti golongan 1A, 2A, dan 3A atau logam cenderung melepaskan elektron membentuk ion positif. Sedangkan unsur-unsur dengan afinitas elektron tinggi seperti golongan 4, 5, 6, 7A non-logam cenderung menangkap elektron membentuk ion negatif. Bagus. Lanjut yang kesimpulan selanjutnya. Saya lagi, Bu. Bagaimana proses terbentuknya ikatan ion? Boleh? Baik, untuk atom unsur dengan energi ionisasi rendah cenderung melepas elektron membentuk kation, dan atom unsur non-logam atau afinitas elektron tinggi cenderung menangkap elektron sehingga membentuk anion. Ikatan ion membentuk karena adanya gaya elektrostatik antara ion bermuatan positif dan ion bermuatan negatif. Maka terjadi dengan cara serah terima elektron. Oke, bagus Wita. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ikatan kovalen, Nah, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini ada manfaatnya. Oke, silahkan Bang baca doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Iya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Yang saya lihat sama semua, Bu. Sama semua. Kalau yang Na itu diserahkannya berapa elektron? 1, Bu. 1. Itu. Prosesnya sama ya, cuman kalau yang Na dia menyerahkannya 1 elektron, kalau yang Ca 2, Bu, yang diserahkan. 2, kalau yang Al 3. 3. ya? Ya, oke.